Saya dengan Brother Ardiansyah ya. Siap, brother. Lanjut. Moderator siapa moderator? Pakai moderator supaya teratur. Lanjut aja Pak, nggak usah banyak ini terusin. Interaktif aja, interaktif. Kita dialog interaktif aja, nggak usah pakai waktu. Ya Pak, bagus ada waktunya. Enggak, nanti aja Pak, diskusi Ya. aja. Enggak apa-apa Pak, Diskusi kami aja. diam. Gini. Pengikut jalan lurus, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Silakan. Oke. S1 Saya mau jawab. satu. Ya. Sejak tadi saya katakan Allah yang dipercayai oleh orang Kristen, Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa itu terdiri dari 3 oknum dalam satu hakikat. Firman Allah, Allah kok Roh 3 Allah, dan oknum? Allah. Ya, Bang, sebentar. Anda beriman itu menggunakan dasar atau tidak? pastilah menggunakan dasar. Dasar, Orang oke. tidak- orang yang beriman Cukup dijawab dulu. harus menggunakan Saya lanjutkan dasar. ya. Kalau Anda menggunakan dasar iman, dasar Anda beriman itu apakah A, Alkitab, B, pendeta di gereja? Silakan. Alkitab tentunya. Alkitab. Oke, jika Alkitab yang Anda gunakan sebagai dasar beriman, Pak Jo, ya, tolong jika diam dulu. Sebentar, diam dulu. Tadi kan nggak bisa jawab. Udah diam dulu. Silakan Pak Ardi. Nah, jika Alkitab yang Anda gunakan sebagai dasar keimanan Anda, Alkitab yang Anda baca berbahasa apa? A. Yunani, B. Ibrani, C. Bahasa Indonesia. Silakan dijawab. Bahasa Indonesia. Oke. Oke. Sekarang begini. Bahasa Sekarang Indonesia. begini. Oke. Sekarang begini. Sebentar. Sebentar dulu. Belum selesai saya. potong ya. Sebentar, Tadi saya udah potong. dijawab. Bentar, Pak Sebentar. pengikut ini kan belum Sebentar. ada pertanyaan nih. Masa dipotong Iya, terus. dipotong sebentar, dulu. Itu yang Sebentar. Saya mau ini potong dulu. diskusi itu yang enak. Anda Bang, berapa bentar. pertanyaan yang Anda harus tanyakan? Karena harus berikan juga Loh, karena belum selesai. waktu untuk saya bertanya. Karena belum selesai. Oke, Dengerin, saya karena moderatorin belum ya. selesai. Pak Ardi Makanya coba kasih kasih waktu. poin inti, coba kasih Hanya poin atur inti waktu. silakan. Oke, poin intinya aja. Oke, intinya gini. Intinya gini. Makanya atur waktu supaya Anda bertanya, saya juga ada kesempatan Oke, untuk intinya bertanya. aja, silakan. Intinya begini. Tolong tunjukkan kepada saya literasi yang paling valid di negara Indonesia ini yang menyatakan bahwasanya Esa itu artinya adalah kesatuan. Silakan. Oke, Saya silakan tunjukkan, Pak. menggunakan Alkitab saya. Saya menggunakan Alkitab saya. Ya, saya menggunakan Alkitab saya. Jadi Bapak Allah yang tadi- Esa itu Alkitabnya terdiri bahasa apa? dari 3 oknum dalam satu hakikat. Iya, yaitu Bapak tadi mengatakan firman ini. Allah, Bentar Allah, ya, dan Pak Allah. Ardi. Bentar. Ya. Bapak tadi mengatakan Esa itu kesatuan, makanya diminta di mana kaidah bahasa Indonesia gitu loh. Ah, Saya menggunakan rujukan Alkitab tentunya. loh, Saya menggunakan Alkitab rujukan Anda Alkitab. menggunakan rujukan mana? Alkitab Bahasa Anda Indonesia. disahkan Saya sebagai menggunakan sebuah Alkitab. Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. ya mana Esa itu Bahasa kesatuan? Di Ditanyakan. mana? Kaidah bahasa Indonesia mana? Esa itu kesatuan, Pak. Ya saya sudah katakan Aduh. tadi kan Allah yang Esa itu Esa terdiri satu. dari 3 oknum dalam satu Udah nggak ada, Terdiri berarti dari firman 3. Allah. berarti tidak ada ya, tidak ada. Tadi jawabnya Apa? Kenapa tidak ada? kesatuan. Kenapa tidak ada? Tidak ada Tunggu. di situ Kenapa Esa tidak ada? kesatuan, Karena sekarang mungkin senyorita, kita percaya itu. Ya. senyorita. Diam dulu, Cika. Ini Jika diam coba dulu. ada Jika diam. moderator. Coba moderator. supaya Senorita. Senorita. Biarkan Alfonso yang berbicara, Senorita. Oke, Iya, bos. jadi gini, Bos, saya pura-pura tadi kan Pardi, Saya tadi kan sudah gini bilang. aja, Pardi Saya tadi gini kan aja, sudah bilang. Pardi gini aja. Memang nggak ada. Oke. Memang nggak ada. Jadi nggak usah ini. Memang nggak ada di situ bahasanya Esa itu kesatuan. Kaidah bahasa Indonesia nggak Oke. ada gitu loh. Oke. Jadi Ya udah kan nggak bisa ada ya. dilanjut karena memang nggak ada. Simpel ya. Oke. Iya, udah nggak ada. Simpel Jadi kita skip udah. aja. Udah kita skip aja, sudah berarti udah nggak bisa jawab, udah meong, udah silakan yang saya serahkan kepada moderator, udah meong. Oke, silakan Gurunda Andi diambil alih, diserahkan ke Gurunda Zuma atau seperti apa? Silakan. Atau Gurunda Zuma. Saya lagi main bulu tangkis ini. Oh, lagi main bulu tangkis. Ya, saya sedikit aja saya Bang.
Silakan Gurunda, silakan Gurunda. Banyak Ya, Bang. Silakan Gurunda, silakan. Banyak Bang. Tadi, Masih ya. jam berapa ini? Kembali kepada bahasan saya tadi dengan teman bahwa saya terkait dengan terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan Anda itu sudah benar kalau tidak ada original teksnya? Saya kasih contoh ya, contoh yang sangat sederhana di dalam kitab saudara, di dalam kejadian, misalnya kita ambil dari kejadian berapa bagus? Kejadian 22 coba kita lihat. Kejadian 22 di sana terang sekali terjemahannya itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Kejadian 22 tepatnya di nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan, jadi malaikat Tuhan yang berseru dari langit. Lalu berkata kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya kemudian, ya Tuhan. Nah, coba Anda lihat apakah sudah sesuai dengan original teksnya. Dan apakah pantas kemudian malaikat dipanggil Tuhan? Itu dulu. Kejadian Salah terjemahan. Kejadian 22 ayat. Baca itu satu. Nomor 11. Kejadian 22 nomor 11. Pak. Jangan baca sepotong-potong. Nanti kamu sepotong. Bukan Sabar, baca Pak. sepotong-sepotong, Pak, ini bukan kita ambil sepotong-potong. terjemahan masa satu kitab nanti Anda alisnya jatuh semua gugur. Kalau satu kitab, satu ayat satu data dulu untuk membuktikan kesalahan. Iya. Kejadian 22 nomor 11 yang paling ringan ini biar kita tidak terlalu ribet ngambilnya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Bang pengikut ya. Ya. Iya. Original teksnya Pak, bahasa Inggris Yesus tidak Iya. Musa tidak pakai bahasa Inggris. Kita bandingkan dengan bahasa Ketinggian itu Bang Juma. Wayomer. Enggak, satu kata aja ini kelirunya Pak, Bang. Dua kata. 11. Iya. Dua ya. Israel aja jadi Ismail Gurunda. Tampil itu ini dulu ya. Biar Oke. Coba perpustakaan Oke. ilmu teman-teman Dengar ya. kita bertambah ya. Dengar ya teman-teman. Saya akan bacakan ya ayat 11 ya. Pengikut Anda. And the angel of the Lord called unto Musa him itu bahasa Inggris. out of heaven and said, Abraham, Nabi Musa ndak pakai bahasa and he Inggris said, Pak. Here I am. Ah. Here I am. Ya, jadi kita bisa. Iya, Nabi Musa ndak pakai bahasa Inggris. Ya, enggak masalah. Nabi Musa pakai bahasa Ibrani Pak. Enggak, ini kan ceritanya bagaimana Anda menguji terjemahan kitab pakai bahasa Arab, Bang? kan tadi saya sudah baca. Nabi Tadi Musa saya sudah, katanya pakai bahasa. Kenapa di dalam Al-Quran pakai bahasa Arab, Bang? Kenapa enggak bukan pakai iya bahasa karena Al-Quran itu wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menggunakan bahasa Arab. Gitu loh. Brother, Jadi sekarang ya. sekarang gini, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai itu menggunakan bahasa Ibrani katanya. Nah sekarang bahasa Ibraninya apa Pak? Supaya kita bisa tahu bahwa terjemahan Lai ini sudah benar. kemudian Alkitab ini untuk siapa ini? Astagfirullahaladzim. Enggak, ini kita menguji Saya bahasa kembali. tadi Pak. Saya kembali. Alkitab ini untuk siapa? Untuk siapa? kaumnya Bani Israel, untuk Bani Israel Pak. Jadi Allah itu untuk siapa? Allah untuk Ini Bani Israel atau Taurat Allah itu semua untuk bangsa? Bani Israel. Oke, jangan Anda Allah Anda itu untuk lari. Siapa? Allah itu untuk siapa? Allah Untuk Subhanahu Israel atau Allah yang bukan? Maha Suci lagi Maha Tinggi itu adalah pencipta seluruh manusia, betul. Tapi hukum Taurat datang untuk Bani Israel. Ini bukan kita berbicara tentang lingkup itu, Pak. Yang kita bahas ini sekarang, bagaimana Anda bisa mengetahui terjemahan kitab saudara sudah sesuai dengan kitab yang diterima Nabi Musa? Itu yang kita pertanyakan. Kita bisa komparasi dengan kitab bahasa Inggris tentunya. Udah Bang pengikut siapa yang mau Bahasa Inggris juga terjemahan. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahasa Inggris itu sudah benar, sementara Anda tidak menguji original teks yang datang daripada Nabi Musa? Karena yang menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris adalah ahli. Iya, walaupun ahli, tapi bagaimana caranya Anda bisa mengetahui itu sesuai
Dengan cara apa? Pak. Kita bandingkan. Nah, silakan Anda Itu bandingkan ada dengan pembanding. original teksnya. Silakan, Kita silakan. bandingkan karena Alkitab bahasa Inggris ini ada mendekati dari Ya, original mendekati. teksnya. Tuh, kita dengarkan, bahasa Inggris mendekati. Iya. Tuh, Iya, mendekati. Berarti bukan wahyu Tuhan kan, Pak? Terjemahan Terjemahan bahasa Inggris itu bukan firman Tuhan kan? Tapi bahasa manusia yang mendekati firman Tuhan, betul? Jadi Al-Quran itu bahasa siapa ketika diterjemahkan? Apakah itu bahasa Tuhan? Apakah Al-Quran itu bahasa Tuhan? Bahasa Arab itu bahasa Tuhan atau bahasa manusia, brother? Iya. Brother, Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Brother. Tuhan atau bahasa manusia? bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Al-Quran itu Al-Quran. sepenuhnya adalah firman Allah, kalimatullah yang didatangkan Bahasa- melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyorita, tenangkan Roh Kudusmu, senyorita. Ini orangnya dia Senyorita. Iya, Kak Yuda. Kalau enggak, Iya, Yuda, turunkan. iya, Yuda. Cika, kau ke belakang dulu itu, mencretnya diselesaikan dulu, Tenangkan Bahasa Roh manusia Kudusmu, atau bahasa senyorita. Tuhan? baru naik ke atas. Diam Itu dulu. adalah wahyu Tuhan yang terjaga sampai hari ini, Pak. Tidak ada Siapa perubahan. terjaga? Sama juga Al-Quran. Nah, sekarang- kata siapa terjaga? Gimana? Kata siapa Tradisi terjaga, kami brother? adalah tradisi kami adalah tradisi lisan, Pak. Al-Quran Hafalan. ada itu hanya dikutip dari kitab Boleh kembali ke sebelumnya. topik dulu seluar. Hafalan, kami hafalan, Pak. Kami hafalan Quran itu. Jangan Nah, sekarang kembali ke topik. Tadi Anda Kembali bilang ke topik. permasalahannya Kembali ke sekarang topik. adalah bahasa Inggris yang Anda bawa. Apakah bahasa Inggris yang Anda katakan tadi sudah sesuai dengan kitabnya lembaga kitab Indonesia? Sesuai atau tidak, Pak? kalau Jujur. saya lihat ini tidak sesuai. Saya Oke. meyakini yang bahasa Inggris ini lebih. Tetapi tidak Iya, semua. iya, betul. Tidak Betul, semua. betul, betul, Ya, betul. tidak semua. Udah ya, Jadi Pak saya Jul ya. menggunakan- Udah dengarkan Jadi saya dari menggunakan dari referensi- teman Kristen Anda sendiri, dia mengatakan tidak sesuai bahasa Bahasa Inggris Inggris. dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di original teksnya jelas dikatakan Wayomer Hineni. Begitu katanya, saya di sini sesuai dengan bahasa Inggrisnya tadi itu. Itu Iya, betul itu. kan? Makanya saya menggunakan berarti- rujukan bahasa Inggris. Berarti terjemahan Indonesia keliru gitu. Tidak Gitu semua ya, Pak keliru, Jul. brother. Tidak semua keliru. Tidak semua keliru. Iya, Jadi tidak ada semua satu keliru. atau dua kata. Kan itu kan terjemahan. Satu lagi. Itu kan Pak Jul, terjemahan. Pak Jul. Berarti yang terjemahan ini bukan firman Tuhan. Makanya aku katakan bahwa kitabnya orang Kristen Indonesia itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan yang dituliskan oleh manusia. Itu katamu. Bukan. Loh, tadi bukan Bapak bilang kata itu Tuhan. terjemahan. Bapak sendiri yang mengaku kok Ya. itu terjemahan. Ya memang. Alkitab itu kan firman Tuhan tetapi diterjemahkan. Kok nggak mengerti kamu? Loh, gimana ceritanya firman Tuhan? Kalau dia firman Alkitab Tuhan, itu berarti Tuhan yang firman berfirman. Tuhan, tapi kan bukan, itu lembaga yang berkata. Makanya banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Karena itu terjemahan manusia, bukan perkataan Tuhan. Justru Quranmu bukan perkataan Tuhan, perkataan Contoh Jibril. lain lagi, Makanya Panji Gumilang katakan itu perkataan Muhammad. Mulai menghujat. Oke, sekarang sabar yang lain. Sekarang saya tanya, apakah Taurat itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Tapi kenapa yang menyampaikan malaikat? Karena dari Tuhan. Dia sama, sama. Al-Quran itu juga sama. Kenapa Anda bilang Alkitab bukan firman Tuhan? Loh, Kan karena double kitab standard Anda kan? itu terjemahan. Oke. Gimana nada ketawanya? Lupa saya. Semua Alkitab itu diterjemahkan, tetapi itu adalah firman Tuhan. Yang diterima Musa itu bukan terjemahan. Itu diterima dari malaikat. Dengar dulu. Bukan langsung dari Tuhan. Yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dari malaikat.
Itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah Yang firman orang Tuhan. Kristen, yang orang Kristen pakai itu Anda bukan lagi hanya firman Tuhan, mengatakan tapi bahwa terjemahan Al-Quran manusia. itu ada firman Beda, Tuhan. Bung. Jadi Anda cuma mengatakan Al-Quran ada firman Tuhan dan Alkitab bukan Beda firman kelas. Tuhan. Makanya tadi ketika saya jelaskan kepada Anda saudara, saja kejadian 22 nomor 11 itu salah dan Anda sudah mengakui. Al-Quranmu saja Sudah. membenarkan akan Alkitab, Taurat Musa dan Injil. Ya, Tauratnya Berarti Musa. Tauratnya dan Musa Injil. yang dibenarkan. Dan Injil. Bukan Dan bukan Injil. terjemahan. Bukan Dan Injil. bukan terjemahan. Dan Yang Injil. Iya, betul. Yang dimaksud Injil di situ adalah firman yang diserahkan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, bukan yang ditulis Paulus, Lukas, Markus, Matius, bukan. Salah Anda itu. Diluruskan Anda lagi yang supaya salah. paham. Anda yang salah. Kalau Kata Injil pertama kali dari Al-Quran, tidak ada Injil di dalam bahasa Yunani, Pak. Evangelion yang harus ada. saya percaya. Tapi kalau cuma Sumaya mengatakan, saya tidak percaya. Ya kan? Ya ini Oh iya, ya nggak apa-apa. Saya juga tidak minta Anda percaya kok. Israel. Yesus aja Anda nggak Satu percaya, lagi, Pak. apalagi saya. Ada lagi Esa adalah di kesatuan. Esa adalah kesatuan. Meow. Ayo ke Ada jalan lagi. John. Ayo kita ini apa? Kita luruskan kaki, ringankan kaki, dari olengkan Israel. kepala, tangan supaya jangan Sebentar. terlalu tegang berdiskusi dengan mereka. Sebentar. Dari Israel dirubah menjadi Ismail. Itu diedit lagi tuh. Itu fakta loh. Bukti ya di 2 Samuel 17:25. Dari Israel dirubah menjadi, di terjemahan barunya menjadi Ismail. Ada apa ini? Belum. konteksnya, Mbak. Ya, bukan masalah Kamu harus konteks. baca konteksnya Artinya semua. di sini. Jangan satu Nah, ayat. nah, Kalau kamu tidak ini baca kan satu- konteksnya, kamu nggak akan mengerti. Bukan, ini kan satu ayat ini, Sorry satu ya. nomor ya, 2 Samuel Setiap 17:25. pembahasan itu ada Terjemahan konteksnya. lama, sebentar Bang. Terjemahan lama di sini orang Israel, kemudian diedit menjadi seorang bernama Mitra, yaitu seorang Ismail. Ada apa maksudnya nih? Kenapa ya kira-kira? Itu fakta ya bahwa dirubah-rubahlah Bibelmu karena terjemahan nggak ada originalnya yang ikut di situ loh. Jadi mudah bergeser ya dari makna yang sebenarnya. Mudah. Seperti yang dikatakan Gurunda tadi. Lanjut silakan. Coba ya tadi itu 2 Esa. Samuel 2 Samuel 17:25 itu tadi ya, kalau ada teman-teman mau tengok ya. Israel dia rubah menjadi Ismail. Itu pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan. Oke, di 2 Timotius 3 ayat 16 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ini. Setiap perkataan Alkitab itu sudah diilhamkan oleh Allah. Tidak Dari sama mana kalau Anda tahu? Al-Quran itu jatuhnya Dari mana Anda mana. tahu bahwa itu ilham dari Allah? Dari mana Anda tahu? Mana pengakuannya penulisnya? Dari penyelidikan Oke, Lukas. itu diilhamkan dari Penyelidikan Allah. berarti bukan ilham. Memang betul. Segala perkataan yang diilhamkan Allah itu adalah betul. Itu memang betul. Masalahnya kitab Anda bukan diilhamkan dari Allah. Ayo. Oh, itu menurut kami, tapi kalau menurut Anda kan seperti itu. Oke. Paulus sudah. mengatakan Coba 2 Korintus 11 nomor 17. tunjukkan bahwa Seolah-olah Anda tidak Alkitab itu menerima tidak pernyataan diilhamkan saya, oleh hanya kami Allah. menerima Coba. Anda, gitu. Oke, Anda baik. tunjukkan. Oke. Saya buktikan ya. Ayo. Yesus menerima wahyu dari Allah. Dia menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang, Dan Lukas misalnya. dengar dulu. Dengar, sabar dulu. Sabar dulu. Saya turunin ya. Itu bukan sabda Yesus. Pada mulanya adalah firman, itu bukan firman Tuhan. Itu himne Plato. Sekarang, Lukas menulis Lukas 1, Lukas 2 dan seterusnya. Terus kisah para rasul 1 dan seterusnya. Ada banyak tulisan Lukas di mana tertulis bahwa Lukas menerima wahyu dari Tuhan. Tertulis di mana? Oke, saya mau jawab ya. Jadi ketika Yesus naik ke surga,
Apa yang Yesus janjikan? Aku akan apa? Mengutus rohku dan inilah ya roh Allah yang mengilhami mereka ketika mereka apa? Menulis akan surat Injil-Injil Iya. itu. Tolong Itu sebabnya. tunjukkan di mana Sebentar, Lukas, itu sebabnya. di mana Lukas Itu sebabnya diilhami dikatakan roh Allah, di mana? Segala tulisan yang diilhamkan itu, segala Yang saya tulisan tanya, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat Di mana? untuk Di mana? mengajar, Saya tanya. untuk mendidik, Di mana dan mengatakan tertulis kesalahan. bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Di mana? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, jadi apa yang mereka Iya, tulis kalau mereka itu mendapatkan ilham. kalau itu diilhamkan dari Allah, berarti Roh Kudus datang kepada Lukas. Itu tertulis di mana? Tadi saya sudah katakan ayatnya, segala tulisan yang Pun tidak ada ayat itu. Kita tahu semua yang dari Allah itu pasti ilham. Masalahnya mana tertulis bahwa Roh Allah datang ke Lukas? Di mana tertulis itu? apakah juga di Al-Quran Anda tertulis bahwa Allah datang kepada Jangan Muhammad? ke Al-Quran Ada? dulu, jangan ke Al-Quran. Sebentar. Jangan ke Sekarang saya jangan balik- ke Al-Quran saya balik dulu. bertanya. Saya Jangan balik ke bertanya. Al-Quran dulu. Apakah Allah berbicara langsung kepada Muhammad Saya atau siapa? sekali lagi Ya. saya katakan, jangan ke Al-Quran Apakah dulu. ada Pak. Allah Pak, langsung berbicara kepada kalau Muhammad langsung atau ke melalui Al-Quran siapa? itu menandakan bahwa Anda tidak berdaya kalau Anda belum menjawab lantas ke Al-Quran. Saya tadi sudah katakan bahwa segala tulisan yang Kamu aja yang diilhamkan Betul, Allah adalah. betul. Jadi Betul Pak, semua betul. yang Saya pun ditulis bisa oleh mengatakan Rasul-Rasul semua yang ditulis adalah- oleh sahabat Rasulullah yang diilhamkan oleh Tuhan itu adalah benar. Saya juga bisa mengatakan begitu. Sekarang buktikan bahwa Lukas didatangi oleh Roh Kudus, itu tertulis di mana? Gitu loh Pak. Tadi saya sudah katakan 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi segala Apa yang di- tulisan yang Iya, segala itu tulisan- tidak salah Bapak. Itu tidak salah. Segala tulisan yang diilhamkan. Nah sekarang mana buktinya tulisan Lukas itu diilhamkan? Mana bukti dalilnya? 2 Timotius 3 ayat 16. Itu lagi. Itu lagi ya Allah ya Karim. Itu lagi. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Tuhan itu adalah wahyu dari Tuhan, itu adalah kebenaran. Nah, yang saya minta, mana fakta dalilnya bahwa tulisan Lukas itu adalah diilhamkan? Itu tadi. Itu tadi yang mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Bilang aja nggak ada. Sekarang coba Anda tunjukkan. Muhammad Lah, mendapatkan Jawab dulu. Tidak. Jawab dulu bahwa tidak ada. Jawabnya 2 Jawab jujur Timotius 3 bang, ayat jawab 16. jujur aja. Ya lanjut. Jawab dulu Jawabannya bahwa tidak ada. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius itu menerangkan segala tulisan yang diilhamkan. Nah sekarang mana bukti bahwa tulisan Lukas itu diilhamkan? Itu berarti Mana dalilnya? kan Lukas mendapat. Itu sudah jelas. Itu berarti ketika Lukas menulis berarti dia apa? diilhamkan oleh Allah karena jelas-jelas Mana segala bukti? tulisan. Mana buktinya dia diilham? Segala tulisan. yang diilhamkan Astagfirullahaladzim. Allah memang bermanfaat untuk Berarti yang dituliskan oleh Barnabas juga diilhamkan. Yang dituliskan oleh Filipus juga diilhamkan. betul. Kenapa Semua ditolak gereja penulis- tulisan mereka? semua- Terus kenapa semua tulisan mereka ditolak? penulis Alkitab Kenapa merupakan tulisan ilham dari kenapa tulisan mereka ditolak, Pak? Kenapa? Siapa yang Kalau tolak? kalau segala tulisan kalau segala tulisan itu diilhamkan, kenapa tulisan Filipus ditolak? Kenapa tulisan daripada Barnabas ditolak? yang maksud kamu Injil palsu? Loh, kenapa Anda bisa mengatakan palsu? Nah, itu ditulis juga. Kan segala yang ditulis katanya, segala yang ditulis itu diilhamkan katanya. Nah, kenapa Anda mengatakan itu yang palsu? Semua teruji oleh kebenaran. Kenapa bro. Injil Thomas? Itu semua Kenapa? teruji oleh kebenaran. Itu Kenapa semua terima. Injil Thomas? Kenapa Al-Quran Injil pun Barnabas tidak tidak diakui? Karena itu adalah Injil palsu. Dari Karena mana itu Anda adalah bisa Injil mengatakan palsu. itu palsu? Apa yang membedakan dengan kitab Anda dengan kitab mereka? Oke,
Yang membedakannya adalah tidak mengaku Yesus Kristus. Injil Thomas ditulis dalam bahasa apa? Injil Thomas ditulis dalam bahasa apa, saudara? Bahasa meong, bahasa meong. Bahasa Ibrani. Kenapa? 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 Ya, itu tidak ya, Injil ini adalah dikatakan palsu karena Dia sesuai tidak menggunakan dengan, bahasa Yunani. karena tidak sesuai dengan sesuai faktanya. dengan contoh ya, contoh. Ketika mereka menulis Injil Barnabas, contoh ya, ini contoh satu kasus. Ada suatu peristiwa ketika Yesus pergi di suatu tempat, sebetulnya di sana tidak ada laut, tetapi Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus naik sebuah perahu. Sedangkan di sana tidak ada danau ataupun tidak ada laut. Nah, ini menyatakan bahwa si penulis tidak mengetahui geografis. Buktinya tertulis ya. Tertulis di mana di Injil Thomas itu? Tertulis di mana? Thomas berapa? Thomas berapa? Ya. Yang berikut Ya, lagi. Thomas berapa? Yang berikut. Thomas berapa, Pak? Sebentar. Di Thomas berapa? Di Barnabas berapa? Sebentar. Yang berikut, yang Injil palsu. Isa membuat burung. Isa membuat burung di Al-Quran Anda. Kemudian di Injil Thomas itu ada Isa membuat burung. Dan dengan baik. fakta ini bahwa Al-Quran Anda hanya mengutip saja. Saya tanya. Saya tanya. Apa yang Yesus lakukan menurut Bible pada usia 15 tahun? Tidak tercatat. Tidak tercatat. Bagaimana kalau pada saat usia 15 tahun itu ternyata dia membuat burung dari tanah? Tidak tercatat. Ya, tercatat. Jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Aduh, parah. Ya, 4 Injil mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membuat burung. 4 Injil mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membuat burung. Tetapi sekarang apakah keempat kitab saudara Signal putus-putus. usia 13 tahun sampai usia 29 tahun lengkap ceritanya? Suaramu bang, nggak jelas. Apakah di dalam karangan buku Anda yang 4 ini, apakah di buku karangan mereka ini lengkap sejarah kehidupan Yesus usia 12 sampai 29? Tidak tercatat. Awesome. Nah, udah. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa membuat burung dari tanah liat itu adalah salah, palsu? Bagaimana kalau yang diceritakan itu adalah hal yang tidak diceritakan di kitab saudara? Karena itu adalah Injil palsu, ya, Injil palsu yang muncul berabad-abad kemudian, berapa abad kemudian. Kitab Lukas itu kapan? Kitab Lukas kapan ada, Pak? Jadi dengan demikian bahwa Al-Quran jadi itu dengan cuma demikian. kutip dari Oke, Injil silakan palsu. dilanjut yang lain. Ya. Jadi gini ya, saya silakan. tambahkan sedikit. Katanya Bapak tadi mengatakan bahwasanya Lukas itu menulis dengan Roh Kudus. Nah, coba Bapak buktikan bahwasanya Lukas itu menulis dengan Roh Kudus. Terlalu Bang Sidik terlalu ehonya tinggi, Bang. Di dalam Lukas 24, 45, 46. Silakan Abang buka, Bapak buka dan silakan coba dikatakan Lukas itu ditulis di dalam 5 kitab Musa. Silakan Bapak tunjukkan datanya. Silakan. Fer. Mending kamu tidur dulu aja, Fer. Udah tengah malam, Fer. Silakan, Fer. Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan. Karena kan Lukas menulis dengan Roh Kudus kan. Silakan. Coba Bapak buka itu. Lukas 24. Suaranya bergema, Bang Sidik. Suaranya terlalu bergema. Lukas 24, 44, 45, 46. 4 ayat 46. Ada di kamar mandi mungkin. 44, 45, 46. Silakan, Pak. Nah, gitu Bang Sidik ya. Sip. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kemudian apa?
Sampai ayat berapa? Sudah baca Pak? Ya terus 45 46 Pak. Lalu aku membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Suaranya kecil Katanya- banget bang pengikut, gedein dong, semangat, ayo. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 46 kan? Iya. Jadi di sini gini, katanya kan Lukas ini penuh Roh Kudus menulis nih. Ada tertulis demikian Mesias. Mesias ini siapa Pak? Yesus ya. Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Silakan di dalam kitab Taurat Musa ini di mana Pak tertulis? 3 hari ini. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan. Kalau nggak bisa bang Zul pasti bang Zul kalau nggak bisa bang pengikut ya bang. Memang nggak ada itu, nggak ada. Lukas salah tulis. Lukas salah tulis. Tetapi memang ya dalam nubuatan tentang Yesus ada di dalam kitab Kejadian itu. Ya. Ada ya, silakan tunjukkan. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Mesias Yesus ya, silakan. Mana Pak? Cari di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat. Ada nggak tertulis kayak gitu? Kalau nggak Iya, ada berarti Lukas salah tulis. Tidak diilhami oleh Roh Kudus. Kabur Roh Kudus. Secara letterlek memang tidak ada. Berarti Lukas bohong. Berarti Roh Kudusnya nggak berfungsi. Secara letterlek tidak ada, tetapi pengorbanan Yesus memang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Berarti Lukas menulis tidak diilhami oleh Roh Kudus, gitu. Katanya Roh Kudus. Tidak ada. Saya nggak berbicara letterlek Pak, nggak berbicara Tetapi letterlek. ada Dari tadi Bapak tentang ngotot, apa? Lukas dipenuhi Roh Kudus, Tentang- Lukas dipenuhi. Setelah tentang ditanya, Yesus tentunya. nyungsep. Roh Kudus nyungsep. Secara letterlek tidak ada, tetapi secara implisit ada. Berarti tidak Tentang- di sini tentang saya nggak berbicara pengorbanan letterlek. Di Yesus. sini tidak ada, betul? Ya. Tidak ada. Berarti Lukas ini dipenuhi apa ini? Penuhi roh apa ini? Roh apa? Roh nyungsep atau roh apa? Ya. Secara letterlek memang tidak ada. Katanya Lukas dipenuhi Roh Kudus menulis nih dari tadi saya lihat Bapak ini. Ya betul. Ya, Nah, betul. terus ini nggak terbukti ini Itu kan gimana? Secara letterlek tidak Iya. ada. Iya tidak ada. Berarti Lukas yang menulis ini tidak ada Roh Kudus ya, betul? Tetap ya menulis. Mana kalau memang dia punya Roh Kudus menulis ini mana tertulis? Di dalam kitab Musa mana? Segala tulisan yang Meong. diberikan Allah memang Jujur aja, bermanfaat Per. untuk Jujur, Jujur Per. aja lah Fer. Aduh Pak Fer ini Jujur. lari-lari kabur-kabur. letterlek tidak secara letterlek Iya. ada. Terlek. Kita baca juga di Yesaya itu ada. Ya berarti tidak ada ya. Tidak ada. Berarti dipastikan ini Lukas tidak dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Ini namanya si Peri ini lagi macam Alkitab bolo. itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, buktinya mana? Coba Bapak buktikan ini. Apapun yang dituliskan Alkitab, apanya yang kamu buktikan? Ya, silakan Bapak jawab tadi. Sudah jelas Mungkin tadi. iya lempar pengikut Ferry ini udah silakan Pak Joel jawab. Oke. Dari tadi gontok-gontokan Tadi udah Bapak ini. jelas. Roh Kudus katanya Lukas. Setelah ditanya, wah kemana nih Roh Kudus ini waktu penulisan ini di Lukas? Kabur. Oke. Tadi kan kita sudah jelaskan di 2 Timotius 3 ayat 16 itu sangat jelas. Ini Lukas ini udah tahu-tahu ini Lukas. Ini Lukas Lukas. Ini Lukas. Silakan dokter. Izin baru saya ngomong ya. Silakan dokter. Lukas menulis Bang, dengerin dulu ya. Lukas menulis Yesus menderita dan Apanya? bangkit di hari ketiga. Dengerin dulu supaya kamu jawab dengan benar. Lukas menulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Ada tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, Yesus menderita dan bangkit di hari ketiga. Coba cari kata seperti ini di kitab Mazmur, para nabi dan Taurat.
Kalau tidak ada berarti Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Bagaimana loh ceritanya? Aku yang jawab, Bang Hendy. Oke, kita kasih mungkin dulu tadi jawabannya. Balik kita kasih jawaban ketika ada bertanya. Jangan dulu dicampuri Bu Dar. Bu jangan dulu, biar dulu ini dia keluar dulu. Ya. Silakan. Kalau tidak ada Ntar dulu. Kalau tidak ada tertulis demikian di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, artinya sekali lagi saya ulang, Lukas tidak diilhami Roh Kudus karena tulisannya tidak sesuai dengan data dan fakta. Bagaimana ceritanya? Oke, aku boleh aku ya sedikit ya. Sudah selesai ya. Aku dulu lah. Oke, tadi kan dia bertanya bagaimana tentang Al-Quran diturunkan ya. Aduh, Bu Rama jangan pindahin topik dulu. Jangan biarin dulu. Aku dulu. Jangan dulu. Bunda. Oke. Jangan dulu pindahin topik ntar. Gimana Saya nih mau jawab teman-teman? dulu ya. Oke. Saya mau jawab. Jadi tentang Mesias yang akan datang itu, kita bisa baca di dalam Kejadian 49 ayat 10, yaitu kedatangan Silo, yaitu pembadamnya. Sebentar. Kemudian di Bilangan 24 ayat 17, kedatangan bintang dari Yakub. Kemudian Bukan Ulangan itu, 18, salah itu, sebentar, tidak tertulis ayat sebagai 18 itu. Tidak tentang tertulis nabi sebagai seperti itu. Musa. Tidak tertulis Mika, itu. Mika 5 itu Bethlehem dinyatakan sebagai tempat lahirnya. Yesaya Inilah- 14 lahir dari seorang perempuan muda akan dinamai Lu Immanuel, nerangin yang lagi cabe, artinya Allah beserta Fer. kita. Ya. Aduh, Nubuatan, bentar. Nubuatan apa, nubuatan Yesus itu ada di kitab Perjanjian Lama, para nabi. Mana? Ya. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia, Fer. Saya ulang lagi ya. Lukas menulis. Ya, Lukas menulis yang Iya, saya diilhami tahu Roh Lukas Kudus. menulis, iya. Menurut Anda, dengarkan dulu. Di sana tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, ya. Yesus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda cari di kitab Musa, Mazmur dan para nabi. Lu cari itu. Yang kau dapat tadi itu adalah pisang yang tidak termakan gitu loh. Nggak nyambung, bro. Yang nyambung dikit apa? Itu nubuatan tentang Yesus ya. Jadi dari Nggak nubuatan, bukan nubuatan. ya itu termasuk Ini yang namanya juga nubuatan dari Yesus. masih ada. Ini sudah terjadi menurut Lukas. Karena Lukas menulis itu, kitab para nabi sudah ada. Mazmur sudah ada. Taurat sudah ada. Lukas menulis. Kata Lukas, di Taurat, di Mazmur, di kitab para nabi, di sana ada tulisan Yesus menderita bangkit pada hari ketiga. Lu cari tulisan di situ, di sana, di sini, di sana, di sono gitu loh. Wah, ini gak sopan ya, Mel. Nah, kalau nggak ada itu kalau nggak ada itu artinya, kalau nggak ada itu jangan selalu bunyi-bunyi live ya. Kalau nggak ada itu artinya adalah Lukas tidak diilhami Roh Kudus, artinya Lukas ngarang, salah tulis dia. Benar loh. Error dia tulisannya. Tadi kan saya sudah katakan secara letterlock tidak begitu, tetapi tetap ada. Ya kalau nubuatan tidak ada ya tentang udah Yesus diam, yang udah akan selesai. menderita. Iya. Ya. Ya udah kalau tidak ada berarti nggak ada, udah selesai. Katanya ada tertulis. Silakan Bunda. Tertulis di mana? Contoh nih ya, di Jalan Sudirman, pas lampu merah ada tertulis dilarang belok kiri. Pas saya ke sana bener ada. Ya gitu ya. Di Jalan Ahmad Yani, di sana ada tertulis dilarang merokok. Pas saya ke sana bener ada tulisan itu. Begitu juga Anda cari di Mazmur, Taurat, para nabi tertulis yang diterangkan oleh Lukas. Begitu maksudnya. Benar loh. Saya kasih contoh lagi di Makassar. Ada tertulis bila Bili-Bili, Kabupaten Goa, belok kiri naik ke rumah Hobbit. Pas saya ke sana ada benar petunjuknya naik ke rumah Hobbit. Tempatnya Bang Yuma. Jadi berarti saya ini diilhami oleh saya sendiri. Karena saya pernah ke sana gitu loh. Nah persoalannya ini Lukas kok sok tahu tapi nggak ada kenyataannya gitu loh. Saya kasih contoh lagi. Mau dikasih lagi contoh?
Udah gosong bang, udah gosong, udah. Tinggal tuliskan aja. Saya boleh jawab? Jadi ada beberapa nubuatan Alkitab Perjanjian Lama. Ini bukan nubuatan, sudah terjadi. Secara terang difokuskan dan amat tepat sampai kepada rincian yang sekecil sekalipun. Tapi ada beberapa juga yang tidak difokuskan terlalu jelas dan hanya sekedar keterangan atau penunjuk jalan. Ya. Ada juga beberapa ini nggak yang ngerti seperti juga, udah dikasih tersembunyi. contoh, Per. Ada juga beberapa ngerti bahasa yang Indonesia, Per. seperti tersembunyi. Ada yang berdiri sendiri. Kamu nggak ngerti bahasa dan Indonesia, menimbulkan Per. bahan Kia perbincangan. panganan coba kosedung anda. Sudah coba diam Kesaksian jangan. yang diberikan oleh nubuatan Coba diam jangan. adalah Jurus Paulus ini, harus jurus Paulus. diterima. Ya. Saya kasih contoh lagi, Lukas- Fer. Saya Lukas lagi kasih lupa, contoh ya, Lukas. Fer. Saya kasih contoh lagi, Fer. Kita duduk di pesawat, ada tertulis di depan kita dilarang merokok. Pas saya naik pesawat, benar-benar ada tulisan dilarang merokok. Lukas menulis, ada tertulis di kitab para nabi dan Mazmur dan Taurat, anak manusia menderita bangkit di hari ketiga. Setelah kita cari di Mazmur, kagak ada. Cari di Taurat, kagak ada. Cari kitab para nabi, itu Nevi'im ya, kagak ada juga. Artinya ini Lukas tulisannya salah. Akui udah tanda tangan, nggak usah pakai perangko mahal. Dulu. Saya sudah katakan kitab para nabi kan termasuk Mika, apalagi Ya nggak ada. Yesaya ada Iya. tentang Mana Yesaya Yesaya ada tertulis tentang begitu? apa? Tentang Di mana? pengorbanan. Sebentar. Bukan. Saya cari ya. Ini orang nggak ngerti. Sebentar. Saya tunjukkan. Yesaya. Tahu malah saya. Saya tunjukkan Yesaya. Udah kasih contoh nggak ngerti-ngerti, Fer. Sudah jangan ada badiam jangan ada, Fer. Sabar, Sudah Jo. sebentar. Siapa nggak ada dang? Sudah Jo. Udah. Coba Anda baca Yesaya pasal 43. Kagak ada. Kita udah cari saya nggak ketemu, nggak ada. 16 tahun saya cari, Pak. 16 tahun. Nggak dapat. Sampai nenekmu Makanya saya pertujuh. Fer dengerin. Secara letterlek tidak ada. Sampai Secara nenek letterlek tidak Fer ada. dengerin gue dulu, Fer. Sampai nenekmu kiper 7 kompetisi nggak bakal ketemu. Gitu loh. Bang Handi, yang hidup ini nggak sopan. Meong. Udah nggak bakal ada. Artinya diakui saja di sini bahwa Lukas ini salah tulis. Gitu loh. Udah selesai. Akal dikit, kenapa sih jujur itu? Kenapa sih kalau jujur gitu kita nggak ketawa kok? Lebih ketawa Tidak kita kalau ada. Anda Tidak berusaha ada tapi yang usaha salah Anda itu sia-sia. Jadi bahan Tidak ada yang tertawaan. salah tulis. Ya, tidak ada yang salah tulis. Kalau nggak salah tulis, mana buktinya? Salah otak. Bang Jul bisa jawab kali itu, Bang Jul. Coba Bang Jul bisa jawab. Nggak ada. Nggak salah tulis, Orang Isra dokter. Cuman nggak ada Roh Kudus, iya ya. Orang Isra Soru yang pinter aja, scholar nggak tahu kok. Dia bilang nggak ada, gimana? Bang Hendi, akulah. Udah dikasih contoh tadi ya, di Jalan Sudirman, di lampu merah, tertulis dilarang belok kiri. Pas kita ke sono bener ada tulisan itu. Lukas menulis, di Taurat ada tertulis, demikian. Pas kita baca Taurat, kagak ketemu. Lalu maksudnya? Artinya Lukas salah tulis. Karena yang dimaksud nggak ada itu di TKP. TKP-nya ada di Taurat, Mazmur, dan Kisah kita para nabi gitu loh. Sudah jangan diam Jo. Oke? Oke, udah ya. Berarti kita lanjut nih supaya nggak muter-muter nggak ada ya. Berarti tidak dilami dengan Roh Kudus ya, Lukas ya. Udah ya. Karena Bentar bang. Poin sementara 4-0 ya teman-teman. Jangan lupa di follow akun kita ya. Poin sementara 4-0. Informasi tersebut, mohon maaf menyakitkan tapi Bang Oni, ngapain Bang Oni undang aku kalau nggak bisa ngomong di sini? Dalam Enggak, diskusi hostnya ngomong satu menit. ada yang disakiti ya. Oke. Ini kita Hostnya ngomong berdiskusi. 1 menit Novanto. hostnya. Tolong follow ini yang di atas semua, yang di bawah Iwan Wilayah, yang di atas semua di follow. Terus follow juga nih channel YouTube-nya Bang Juma sama Bang Handi dan yang lain-lain. Ya, lanjut.
Oke, jadi kalau ini si Peri ini belum pernah kali diomelin sama emak-emak. Omelin Budar nih, omelin.